Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Untuk anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, Faikotul Afifah, NIM 4041. Saya Eta Fatimah Tuzahroh, NIM 4042. Saya Khuri Khiliatul Ulia, NIM 4161. Saya Nur Fauziayana, NIM 4272. Kami akan mempresentasikan mengenai yang pertama, pola dasar pembelajaran kelas rangkap dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan pola dasar pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua, model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap 221. Yang ketiga, model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap 222. Dan yang terakhir yaitu model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap 333. Selanjutnya yaitu materi yang pertama adalah pola dasar pembelajaran kelas rangkap dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan pola dasar pembelajaran kelas rangkap. Menurut Ali dan Sudaryana tahun 2019, pembelajaran kelas rangkap yaitu suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan seorang pendidik mengajar peserta didik yang terdiri dari 2 atau lebih tingkatan kelas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Penggunaan kurikulum dalam pembelajaran kelas rangkap dilaksanakan secara fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran kelas rangkap. Selanjutnya, konsep pembelajaran kelas rangkap memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, terdapat penggabungan peserta didik dari beberapa kelas. Yang kedua, seorang guru mengajar para peserta didik gabungan dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, seorang guru dapat mengkondisikan peserta didik yang lain untuk tetap aktif belajar walaupun guru tersebut sedang memberikan penjelasan terhadap peserta didik tingkatan tertentu. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, seorang guru harus menguasai materi pelajaran dengan baik serta harus memahami karakteristik peserta didik dari setiap tingkatan kelas yang berbeda. Oleh sebab itu, seorang guru harus menggunakan model maupun teknik pembelajaran yang tepat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan pola dasar pembelajaran kelas rangkap itu yang pertama, dalam menerapkan pembelajaran kelas rangkap, kelas yang dapat digabung dalam satu ruangan yaitu kelas rendah, seperti kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Atau kelas tinggi, seperti kelas 4, kelas 5, dan 6. Kelas rendah dan kelas tinggi tidak dapat digabung dalam satu ruangan, karena perbedaan lama belajar dan tingkat kemampuan kognitif yang berbeda. Apabila terpaksa untuk digabung, maka dalam satu ruangan tersebut harus ada penyekat setinggi bahu guru. Selanjutnya, yang kedua, dalam menerapkan pembelajaran kelas rangkap, mata pelajaran yang berfokus pada aspek psikomotorik seperti praktek menari, praktek olahraga, ataupun praktek menyanyi dapat dirangkap dengan mata pelajaran yang menekankan pada aspek kognitif seperti matematika ataupun IPA. Dikarenakan mata pelajaran seperti matematika ataupun IPA memerlukan tingkat konsentrasi yang tinggi dalam berpikir, sehingga dalam mata pelajaran tersebut tidak saling terkait satu sama lain. Yang terakhir yaitu, dalam menerapkan pembelajaran kelas rangkap, penggabungan kelas tidak boleh lebih dari 3, karena terlalu sulit untuk dikondisikan, dan pembelajaran tidak akan berlangsung dengan efektif, karena waktu tunggu yang terlalu lama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap 221. Model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap PKR yang paling sederhana adalah model PKR 221. Model pengelolaan PKR 221 juga disebut dengan PKR murni, karena prinsip keserempakan dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya batas fisik. Model ini biasanya hanya diperuntukkan apabila jumlah peserta didik tidak terlalu banyak, sekitar 15-20 orang. Dalam model PKR 221, guru dihadapkan untuk mengajar 2 kelas, yaitu kelas 5 dan kelas 6.
dengan dua mata pelajaran yang berbeda, misalnya IPA dengan IPS, serta dilakukan dalam satu ruangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model PKR 221 dilakukan di dalam dua kelas, dua mata pelajaran, dan satu ruangan. Selanjutnya, kemudian langkah-langkah penerapan model pembelajaran kelas rangkap 221 ada beberapa langkah. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini, guru memberikan pengantar dan pengarahan yang dilakukan dalam satu ruangan kepada peserta didik. Guru dapat memanfaatkan dua papan tulis atau bisa juga menggunakan satu papan tulis dibagi menjadi dua. Setelah itu, guru menuliskan topik pembelajaran yang akan dibahas dan hasil belajar yang diharapkan dari masing-masing peserta didik. Yang kedua, kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini, guru mengajar dengan menerapkan berbagai jenis metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kelas. Selama kegiatan inti, guru juga harus memberikan pemantapan, bimbingan, dan balikan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, penerapan keterampilan dalam mengajar juga perlu disesuaikan. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Guru memberikan review atas materi pembelajaran dan kegiatan yang telah dilakukan kepada kedua kelas. Pemberian komentar dan penguatan juga diperlukan guna meningkatkan hasil belajar dan motivasi peserta didik ke depannya. Yang selanjutnya yaitu kelebihan model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap 221. Yang pertama, kegiatan pendahuluan dan penutup dapat dilakukan secara bersama-sama dalam satu ruangan yang digunakan untuk pembelajaran. Yang kedua, waktu yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien karena guru mengajar dua kelas dalam satu ruangan secara bersamaan. Yang ketiga, memudahkan guru dalam memantau kegiatan pembelajaran masing-masing peserta didik. Yang keempat, menghemat tenaga dan energi karena tidak perlu berpindah-pindah kelas selama pembelajaran berlangsung. Yang kelima, mempererat interaksi dan persahabatan antara peserta didik dari kedua kelas. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas dan inovasi guru dalam merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dari masing-masing kelas, sehingga dapat tercipta suasana dan iklim kelas yang kondusif dan menyenangkan. Yang terakhir yaitu kekurangan model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap 221, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, perhatian siswa terganggu dan tidak fokus dengan kegiatan yang dilakukan oleh kelas lain. Yang kedua, tidak semua guru memiliki keterampilan dan kemampuan dalam mengelola peserta didik yang berbeda satu sama lainnya dalam satu ruangan yang sama. Yang ketiga, menambah pekerjaan administrasi, akademik, pelayanan, serta tanggung jawab yang dibawa oleh guru karena mengajar dua kelas sekaligus. Yang keempat, apabila peserta didik yang ada di dalam kelas berjumlah 25 orang, maka kelas harus dibagi menjadi dua, agar pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap 222. Model PKR 22 merupakan sebuah model pembelajaran kelas rangkap yang telah dimodifikasi yang nantinya akan dipergunakan ketika jumlah siswa mencapai lebih dari 20 orang siswa. Hal tersebut dilakukan karena tidak memungkinkan dalam satu ruang kelas menampung lebih dari 20 orang siswa. Model PKR 22 adalah suatu model di mana seorang guru mengajar dua kelas secara bersamaan dengan dua mata pelajaran yang berbeda dan dilakukan dalam dua ruang kelas yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penerapan model 222. Yang pertama yaitu guru mengatur tempat duduk siswa dengan sedemikian rupa sehingga pandangan siswa dapat mengarah ke depan dan mengarah ke pintu penghubung. Yang kedua, pada kegiatan pendahuluan, guru memberi pengantar dan pengarahan mengenai pembelajaran yang akan berlangsung dalam satu ruang kelas dengan tempat duduk yang mencukupi. Yang ketiga, pada kegiatan inti, guru menerapkan aneka metode yang sesuai untuk masing-masing kelas. Dan yang keempat, pada kegiatan penutup, guru berdiri di pintu penghubung menghadap ke kedua kelas guna melakukan review umum mengenai materi dan kegiatan belajar yang telah dilakukan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran PKR 222.
Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama, masing-masing kelas lebih fokus dengan pembelajaran yang sedang dihadapinya atau aktivitas yang sedang dilakukan karena berbebas dari kelas lain. Yang kedua, guru mudah dalam melakukan kegiatan penutup karena dapat dilakukan secara bersama-sama untuk kedua kelas apabila antar kedua ruangan terdapat pintu penghubung. Dan yang ketiga, guru lebih kreatif dalam merancang pembelajaran agar siswa tetap mempunyai aktivitas saat guru harus berpindah ke kelas yang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, terciptanya kemandirian belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari model PKR 222. Yang pertama, guru harus mengelola 2 kelas sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, jika tidak ada ruang yang cukup untuk memberikan pengantar dan pengarahan umum seperti kegiatan pendahuluan untuk 2 kelas secara bersamaan, maka harus mencari ruang atau tempat yang lain yang mencukupi. Yang ketiga, perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis kontrol guru terhadap kelas tidak dapat berlangsung secara terus-menerus. Yang keempat, terlalu banyak memakan waktu karena guru harus berpindah-pindah ruangan. Yang kelima, siswa merasa menjadi anak tiri jika guru tidak dapat membagi waktu dengan seimbang. Yang keenam, jika tidak terdapat pintu penghubung antar kedua kelas, guru harus melakukan kegiatan penutup secara terpisah. Dan yang terakhir, pekerjaan guru dalam administratif, akademik, pelayanan, dan tanggung jawab terhadap siswa karena guru mengajar kelas rangkap. Yang selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu model PKR 333. Model pembelajaran 333 merupakan model pembelajaran yang mana guru akan menghadapi 3 kelas untuk mengajarkan 3 mata pelajaran atau 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruangan. Next. Yang selanjutnya, terdapat petunjuk-petunjuk yang perlu diikuti dan diperhatikan dalam penerapan model pembelajaran 33 tersebut. Nah, berikut petunjuk yang perlu diikuti. Ada 4 poin. Yang pertama, pada waktu kegiatan, kurang lebih 10 menit pertama, semua murid kelas 4, 5, dan 6 dikumpulkan dalam suatu ruangan yang mempunyai tempat duduk yang cukup. Lalu, berikan pengantar serta pemahaman umum. Nah, apabila tidak memungkinkan untuk mengumpulkan semua murid dalam satu ruangan, maka dapat mencari tempat di luar ruangan, misalnya di taman atau di halaman sekolah. Nanti guru akan memberikan pengantar serta pengarahan umum yang berisi prosedur kegiatan yang hendak dilakukan oleh semua murid. Lalu yang kedua, dalam kegiatan inti, kurang lebih 60 menit, guru dapat menerapkan berbagai metode yang cocok dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada. Lalu yang ketiga, pada kegiatan penutup, lebih kurang 10 menit, guru harus berada pada masing-masing kelompok atau kelas untuk mengadakan review umum yang berkaitan dengan kegiatan belajar yang telah dilaksanakan oleh murid. Guru akan memberikan komentar serta penguatan yang sesuai. Kemudian, berikan tindak lanjut yaitu berupa tugas yang ditunjukkan kepada masing-masing kelas. Lalu kemukakan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, guru harus memiliki daya gerak pedagogis yang tinggi, sebab model pembelajaran PKR 33 ini sedikit rumit dari pengelolaannya. Next. Yang selanjutnya ialah model 333 ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, terdapat 3 poin. Yang pertama, tiap-tiap kelas akan lebih fokus dengan pelajaran yang sedang ditempuh atau aktivitas yang sedang dilakukan, sebab terbebas dari aktivitas kelas lain. Lalu yang kedua, murid akan lebih mandiri dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, guru akan lebih kreatif dalam merancang pembelajaran agar murid tetap memiliki aktivitas saat guru harus berpindah tempat atau ke ruangan lain. Next. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, pengelolaan model pembelajaran ini membutuhkan tim guru paling tidak terdiri dari 2 orang guru. Lalu yang kedua, apabila tidak terdapat ruangan yang cukup untuk memberikan pengantar serta pengarahan,
untuk 3 kelas secara bersamaan, maka guru harus mencari tempat dan ruangan lain. Yang ketiga, perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis kontrol guru terhadap kelas tidak dapat berlangsung secara terus-menerus. Yang keempat, model pembelajaran ini terlalu banyak memakan waktu dibandingkan dengan model pembelajaran 222 karena guru harus berpindah pada 3 ruangan. Yang kelima, murid akan merasa menjadi anak tiri apabila guru tidak dapat membagi waktu dengan baik antara kelas lainnya. Yang keenam, pada kegiatan penutup harus dilakukan 2 kali atau 2 kelas dan 1 kelas apabila terdapat pintu penghubung antar ruangan. Tetapi apabila tidak terdapat pintu penghubung antar ruangan, maka harus dilakukan 3 kali secara terpisah. Lalu yang ketujuh, keterbatasan sebagai sumber belajar guna menunjang pelaksanaan pembelajaran khususnya yang berupa buku teks, bahan belajar lainnya, dan alat bantu mengajar. Yang kedelapan, bertambahnya pekerjaan administratif, pekerjaan akademik, pelayanan tanggung jawab guru terhadap murid, sebab guru yang mengajar 3 kelas. Next. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.